Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa iyaya awwalan bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala al-akhar wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiiur rasul la'allakum turhamun. Sidang bid'ah yang dimuliakan oleh Allah, kembali kami memperingatkan dan mengingatkan kita kembali, khususnya kepada pribadi al-fakir untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjunjung perintahnya dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu berzakat, sebagaimana perintahnya wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiiur rasul la'allakum turhamun, yang artinya dirikanlah salat, tunaikan zakat dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Dalam ayat ini jelas disebutkan bahwa ibadah zakat merupakan sebuah perintah sebagai makhluk dan hamba. Perintah yang diberikan oleh Allah menunjukkan sebuah kewajiban yang wajib dipatuhi dan dikerjakan. Jika menjalankan salat adalah kewajiban yang memiliki dimensi vertikal, yakni sebuah kepatuhan untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala dengan menyembahnya, maka kewajiban zakat memiliki dua dimensi ibadah. Selain dimensi vertikal sebagai kewajiban kepada Allah, zakat juga memiliki dimensi horizontal dalam bentuk memberikan harta yang dimiliki, karena di dalamnya terdapat hak-hak orang lain. Dalam menunaikannya, zakat juga bukan sekedar memberikan bagian harta dan setelah itu selesai kewajiban kita. Namun di situ terdapat aturan dalam mengeluarkannya dan sudah ditentukan besar harta yang harus dikeluarkannya. Inilah kemudian yang menjadikan zakat disebut masuk dalam kategori ibadah amaliyah atau ibadah maliyah atau ibadah kehartaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali menjelaskan tiga hakikat makna dan tujuan dari kewajiban berzakat. Yang pertama, mengeluarkan zakat mampu menjadi wujud totalitas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Totalitas dalam mencintai akan memunculkan komitmen kuat untuk tidak akan menduakan yang dicintai. Keterkaitan dengan keesaan Allah, maka zakat akan semakin menyempurnakan keimanan untuk tidak akan menduakan Allah dan menguatkan bahwa Dia adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dan perhatikanlah ayat berikut. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Surah Al-Ikhlas 1-4. Imam Al-Ghazali juga menyebutkan bahwa semakin tinggi derajat manusia di sisi Allah, maka akan semakin besar rasa cinta kepada Allah. Ketika cinta sudah kuat, maka ia akan rela untuk memberikan apa yang dicintainya untuk jalan menuju Allah. Termasuk harta yang merupakan materi paling digandrungi dan dicintai oleh manusia ketika hidup di dunia, sehingga esensi dari zakat adalah melepaskan hal yang dicintai untuk mengokohkan ketauhidan
ketauhidan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat zakat yang kedua menurut Imam Al-Ghazali adalah sebagai ikhtiar untuk membersihkan diri dari berbagai sifat negatif, khususnya sifat kikir dan pelit. Sikap buruk ini bisa diobati dengan membiasakan diri membantu orang lain dengan harta yang kita miliki, khususnya melalui zakat. Imam Al-Ghazali pun menarasikan dengan kalimat kecintaan terhadap sesuatu hanya bisa diobati dengan cara memaksa untuk berpisah darinya sampai menjadi sebuah kebiasaan. Kita juga sebenarnya tak perlu khawatir jika ketika memberikan harta kepada orang lain kemudian harta kita akan berkurang. Pada hakikatnya orang yang memberikan hartanya untuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah akan dilipat gandakan lebih dari yang diberikan oleh Allah. Terkait ini Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam firman-Nya, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Yang ketiga, zakat yang kita keluarkan pada hakikatnya ujar Imam Ghazali adalah sebagai wujud syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita sadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita nikmat anggota badan yang harus kita syukuri dengan wujud ibadah badannya seperti salat dan ibadah sejenisnya. Selain itu juga Allah memberikan nikmat memiliki harta benda yang cara mensyukuri adalah dengan ibadah maliyah, yakni dengan mengeluarkan zakat, infak dan juga sedekah. Lebih dari itu, Imam Al-Ghazali pun menyebut bahwa zakat juga bukan sebatas bentuk syukur, tetapi juga wujud kepedulian dan kasih sayang terhadap orang lain, khususnya yang membutuhkan pertolongan tangan kita. Dengan kepedulian ini kemudian akan bisa menjadi jiwa-jiwa yang bisa memberi manfaat pada orang lain, sebagaimana anjuran Rasulullah SAW, "Khairun nas anfa'uhum lin-nas." Yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. 3 hakikat zakat menurut Imam Al-Ghazali ini cukuplah kiranya mampu mendewasakan cara kita dalam berzakat. Mari niati berzakat bukan sebatas menggugurkan kewajiban saja, namun lebih daripada itu, zakat yang kita tunaikan harus mampu mewujudkan nilai-nilai luhur yang perlu ditanamkan dalam kehidupan kita. Dari ketiga hakikat berzakat ini, kita berharap bisa lebih meresapi ibadah zakat yang kita tunaikan, sehingga manisnya ibadah yang dilakukan akan lebih terasa. Ketika nikmat ibadah bisa dirasakan, maka otomatis akan semakin menambah rasa kerinduan untuk terus melakukannya. Ibadah dan aktivitas apapun yang dilakukan bukan atas dasar keterpaksaan, pasti akan maksimal hasilnya. Sebaliknya ibadah atau pekerjaan yang dilakukan atas dasar keterpaksaan dan sebatas mengumpulkan kewajiban saja, maka akan jauh dari hasil yang diharapkan. Semoga kita menjadi insan yang ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan masuk dalam golongan orang-orang yang dicintainya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum wa bihi ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawah. Innahu as-sami'ul 'alim wa astaghfirullah 'azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wa muslimat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام
وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، وقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا وأهلنا وأولادنا وطلابنا وجيراننا من فتنة هذا الزمان، فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.